kesalahan kita manusia ini, Mas. Seringkali kita menganggap kita masih punya waktu untuk memeluk orang tua kita. Kita mungkin masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya kan sering sekali enggak. Kita bisa salah paham dan waktu itu bisa aja tiba-tiba berhenti. Dan itu sering saya lihat orang-orang yang menyesal ketika hubungannya mungkin bisa diperbaiki, dia enggak memperbaiki keadaan, dan ketika orangnya sudah hilang, maka dia akan menjadi lebih sedihnya tuh bukan karena kehilangannya, tapi ketika dia menyadari waktu yang dia punya itu nggak dia manfaatkan dengan baik. Ada kesalahpahaman ini di budaya kita yang patriarki, yang menganggap membesarkan anak, mengasuh anak, kemudian mengurus rumah tangga itu adalah tugas istri. Dan ketika suami mengerjakan itu bahasanya membantu, padahal bukan. Membersihkan anak, membersihkan rumah itu adalah tugas bersama itu antara suami dan istri. Jadi bagaimanapun kondisi itu sedang tidak baik-baik saja, seorang ibu itu pasti akan mengusahakan yang terbaik. Dan memang sudah naluri setiap ibu itu, pasti dia ingin selalu untuk menjadi ibu yang sempurna. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah ibu yang bahagia, ibu yang hadir, ibu yang mendoakan, ibu yang memeluk, dan ibu yang mau belajar sebenarnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, tetanggaku di Sumatera. Ada Dr. Indra Tarigan. Halo Mas Bilal, apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Terima kasih dokter Suara Berkelas. Sama-sama ya Mas ya, sama-sama. Saya juga senang sekali nih dihadirkan. Selama ini saya jujur sebagai penonton setia Suara Berkelas, dan hari ini saya merasa terhormat sekali bisa hadir di sini. Masya Allah. Bagi teman-teman yang belum tahu, Dr. Indra Tarigan ini yaitu seorang dokter kandungan. Benar. Dan beberapa kontennya seru-seru banget, sempat viral juga. Pertanyaan simpel dari saya dok, ada studi yang mengungkapkan bahwa angka kelahiran nasional itu menurun drastis dalam 15 tahun terakhir. Oke. Apakah realita lapangannya, Kak dokter berkutat di dunia kandungan itu sendiri, emang semakin menurun ya dok? Benar sekali Mas. Jadi ini kalau dalam bahasa medis kita menemukan yang namanya fertility rate Mas. Dan data memang menunjukkan fertility rate itu manusia secara keseluruhan, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Kalau sekarang data terakhir itu kalau saya nggak salah fertility rate itu sekitar 2,17 dan itu hampir mencapai 2, dan di mana 2% itu merupakan angka yang nggak terlalu bagus ya. Nah ini sedang terjadi di seluruh dunia, terutama negara-negara maju. Tapi gini Mas, mungkin sebelum kita cerita tentang turunnya fertility rate ini, saya ingin cerita tentang uniknya Indonesia ini. Biasanya kan angka kehamilan, angka persalinan turun itu kan memang terjadi pada dunia yang lebih maju ya, seperti di Jepang. Di Jepang itu memang diramalkan dalam beberapa tahun kemudian ini bisa punah negaranya. Karena memang jumlah orang yang meninggal itu lebih banyak daripada bayi-bayi yang lahir setiap tahunnya. Jadi dalam beberapa tahun ini akan bisa punah negaranya gitu. Nah di Indonesia juga sekarang terjadi, padahal sebenarnya negara kita tuh belum semaju itu ya. Nah itu kenapa saya bilang Indonesia ini unik sekali, ada paradoks. Ada seperti sesuatu hal yang kadang-kadang kontradiksi tapi itu terjadi. Kita banyak sekali pasien-pasien yang kena penyakit jantung, diabetes, kolesterol yang biasanya itu terjadi pada negara maju. Tapi TBC, malaria, penyakit kurang gizi yang memang negara-negara berkembang gak maju juga terjadi. Berkaitan dengan fertility rate itu, kita banyak orang-orang yang sekarang kesulitan sekali untuk punya anak. Dan memang menurun angka persalinan. Banyak faktor, nanti kita bisa bicara banyak tentang itu. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita bertemu dengan kelompok-kelompok orang itu yang sulit untuk menahan agar tidak hamil gitu loh Mas. Gitu. Jadi memang itu paradoks sekali. Tapi Mas, kalau Mas tanyakan tentang fertility rate yang menurun tadi, kalau saya sih sebagai dokter, pertama iya, saya bisa melihat fenomena itu memang benar terjadi. Itu kenapa banyak pasien-pasien yang semakin sering sekarang datang untuk program hamil Mas. Oh gitu. Ingin punya anak. Tapi sebenarnya menurunnya angka persalinan itu kalau saya melihatnya ini sesuatu yang lebih luas sepertinya Mas. Bukan hanya sekedar karena masalah kesehatan. Kalau secara kesehatan kan memang penelitian menunjukkan nih, setiap dekade, setiap 10 tahun sekali itu kita melakukan penelitian pada sekelompok jumlah laki-laki dalam jumlah yang sangat banyak, meta analisis, dan kita selalu menemukan setiap 10 tahunnya itu akan terjadi penurunan kualitas sperma yang signifikan. Jadi memang akan terjadi penurunan kesuburan pada seluruh manusia di seluruh dunia, itu memang sudah seperti hukum alam. Tapi ternyata turunnya angka
persalinan dan kehamilan itu nggak sesederhana itu. Sekarang ini saya perhatikan ya, generasi Gen Z terutama generasi yang lebih muda, untuk memiliki anak itu beda dengan generasi kami dulu. Kalau kami dulu kan rasanya menikah itu memang karena pingin punya anak gitu. Ya kan, punya anak itu sebagai suatu bentuk dari rezeki. Yeah. Kalau nggak punya anak malah malu, malah diceritakan, berusaha mati-matian untuk punya. Tapi kalau sekarang enggak, Mas. Saya benar-benar melihat realita. Banyak orang-orang zaman sekarang, anak-anak mudanya itu memang dia nggak mau punya anak, child free, atau menunda untuk punya anak gitu. Karena banyak faktor. Yang pertama mungkin adalah kesadaran kan ekonomi, mungkin dia takut dengan biaya pendidikan dan segala macam. Jadi terus yang kedua ada juga mungkin secara ekonomi dia siap nih, tapi dia takut karena mungkin secara mental jangan-jangan nanti dia nggak siap. Apalagi kalau dia tumbuh dari keluarga yang mungkin nggak terlalu ideal, dia melihat orang-orang tua yang struggle, yang meninggalkan luka barangkali, dan itu akan membuat dia itu lebih hati-hati untuk ingin punya anak. Nah, semua faktor ini saya pikir ikut berkontribusi menyumbang angka kenapa terjadi penurunan angka fertility rate tadi, Mas. Wow. Saya sering ketemu dengan konten-konten yang bilang nggak apa-apa kok nggak punya anak gitu, karena ini pilihan kita bersama gitu. Sehingga kemudian orang-orang yang mengkonsumsi masuk ke pemikiran yang sama. Faktor ekonomi, Betul. faktor sosial media juga di mana bisa diakses oleh semua orang, dan faktor di mana mereka takut kalau anak itu malah menyulitkan mereka. Benar. Pertanyaan simpel, Dok. Kalau misalnya orang datang ke dokter terus mereka melakukan program hamil, apa concern utama mereka? Apa yang mereka overthinkingkan biasanya? Biasanya ya, Mas ya, kalau orang yang datang untuk ingin punya anak itu biasanya memang kalau secara garis besar ya, meskipun banyak motivasinya, tapi yang paling sering sih tekanan barangkali. Seperti saya katakan tadi kan ada paradoks ya, ada orang-orang yang memang nggak menginginkan punya anak atau merasa nggak siap, tapi di satu sisi ada kultur budaya-budaya tertentu itu yang seperti kalau nggak punya anak itu sebagai sesuatu yang memalukan. Ya. Jadi sehingga seperti ada tekanan harus punya anak gitu. Itu yang salah satu latar belakang yang saya perhatikan semakin sering dan membuat pasangan-pasangan itu yang memang sulit datang ke dokter untuk ingin punya anak. Itu sih saya pikir gitu. Tapi Mas Bilal, tadi saya tertarik sekali dengan Mas Bilal yang katakan ada kadang-kadang influencer atau siapalah gitu yang mengatakan nggak apa-apa kok nggak punya anak dan segala macam. Mungkin ya ini kita bisa berbantah-bantahan. Saya pikir banyak sudut pandang yang bisa membenarkan atau menyalahkan. Tapi kalau saya ya sebagai dokter dan mungkin juga sebagai orang tua ya, saya tahu memang menjadi orang tua itu enggak segampang yang kadang-kadang diceritakan, enggak seindah drama Korea gitu ya, kadang-kadang bener. Tapi sebenarnya meskipun itu enggak mudah, jangan itu dijadikan suatu ketakutan sehingga membuat diri kita itu sampai ingin child free atau apa gitu. Karena sebenarnya ada sesuatu yang nanti mungkin akan timbul sebagai pemahaman kita kalau kita sudah menjadi orang tua. Banyak sekali yang saya perhatikan ya, ketika ibu atau suami istri mempunyai anak itu bukan hanya sekedar peristiwa paling besar itu bukan sebenarnya bukan cuman lahirnya seorang bayi atau anak, enggak. Lebih dari itu sebenarnya ada orang yang lahir sebagai orang tua dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang mungkin hanya bisa didapatkan perasaan-perasaan itu ketika memang kita menjadi orang tua gitu. Jadi jangan sampai karena ketakutan kita itu kita enggak merasakan kebahagiaan dan kesempatan dan posisi yang luar biasa itu. Iya. Tadi saya berpikir seperti itu, Dok. Kayak mungkin orang-orang yang tadi punya segalanya, punya barang, punya apapun, ketika mereka memutuskan untuk child free, ada missing momennya di hidup ini, yaitu ketika merasakan, wah ini anakku sendiri gitu. Buah hatiku sendiri. Dan itu bisa merubah banyak hal loh, Mas. Wow. Serius. Gitu. Apa momen ketika menjadi seorang ayah nih? Tadi mengubah banyak hal nih sebelum aku masuk ke teknis jadi dokter atau cerita-cerita menarik lainnya. The moment ketika seorang dokter Indra Tarigan itu bertemu dengan buah hatinya pertama kali gitu. Saya pikir banyak kita, saya atau siapapun sering sekali berpikir anak-anak itu membutuhkan kita. Tapi ternyata, Mas, kalau kita lihat secara jujur dan kita jalani sebenarnya banyak sekali sebenarnya orang tua yang membutuhkan anak itu. Banyak sekali kisah-kisah bahkan mungkin pengalaman pribadi orang-orang yang di sekitar kita itu dia itu menjadi lebih sembuh, lebih terarah, lebih sehat setelah ada anak itu. Jadi anak itu
Sebenarnya iya, memang mereka membutuhkan kita ya sebagai orang tua. Tapi kadang-kadang sering sekali kita juga membutuhkan mereka sebagai alasan untuk kita bisa hidup lebih baik. Gitu. Bahkan studi yang aku catat, provinsi dengan angka kelahiran tertinggi dan terendah 2024 katanya. Tertinggi itu NTT 2,71. Jakarta salah satu yang terendah 1,82. Wah, di bawah ini ya, di bawah 2 ya. Iya, di bawah 2 gitu. Pertanyaan simple, apakah karena kota besar, semua orang hektik, semua orang sedang berpacu di jalurnya gitu ya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk memikirkan ingin punya anak gitu. Ya gini, kalau saya melihat ya, saya kan termasuk di tengah-tengah ya, Mas Bilal kan tahu saya tinggal di Binjai Langkat. Iya. Kalau dibilang kota ya enggak, dibilang pedesaan ya mungkin enggak juga ya. Jadi saya memang menangkap fenomena yang terjadi pada masyarakat perkotaan, saya menangkap fenomena yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Kenapa memang orang-orang di perkotaan itu sekarang angka fertility rate atau kehamilan persalinannya itu menurun ya. Sebagai contoh tadi data sudah menunjukkan Jakarta turun tuh. Sedangkan NTT yang relatif mungkin lebih desa, angka fertility rate-nya lebih tinggi. Karena memang Mas, yang pertama sekali ya, orang-orang yang hidup di perkotaan itu kan memang berbeda ya. Tingkat stresnya, tuntutan kerjanya, dan segala macam. Dan satu, keputusan untuk menikah, orang-orang di kota itu secara statistik itu memang biasanya lebih tua dibandingkan orang-orang yang menikah pada orang di pedesaan. Dan kemampuan untuk bisa hamil itu sangat dipengaruhi oleh usia Mas. Itu kenapa ya, mungkin dalam kesempatan ini kalau nanti ada penonton Suara Berkelas ini kan banyak anak muda nih. Iya. Gak apa-apa mengejar karir, boleh ya kan, gak apa-apa kalau mau sukses dan segala macam. Tapi ingat ya, time is running. Jadi waktu itu terus berjalan. Kalau wanita itu ya, masa emas untuk bisa hamil secara sehat itu dianjurkan antara 20 sampai 35. Setelah 35 tahun itu, angka fertility itu akan turun, anjlok. Lebih sulit untuk hamil dan lebih banyak kelainan-kelainan yang bisa terjadi kalau hamil. Ya, orang di kota, ya bukan rahasia umum kan memang sering karena sibuk karir, sibuk pendidikan, ini itu, ingin mapan dulu, ini biasanya akan lebih lama menikah. Sehingga lebih kemungkinan untuk mendapatkan anak lebih kecil dibandingkan orang-orang di desa. Itu yang pertama. Terus Mas yang kedua, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesuburan pasangan itu adalah apa coba? Gaya hidup dan stres. Ya. Jadi ya saya pikir ya kalau kita hidup di kota, ideal-ideal itu kan memang lebih tinggi ya. Kita bisa melihat sosial media sebagai perbandingan hidup-hidup yang lebih ideal, hidup-hidup yang apa, dan itu kan sedikit banyak itu akan membuat kita itu lebih mungkin bisa terpicu stres ya. Belum lagi beban pekerjaan, ada lembur dan segala macam yang target-target yang harus dicapai, yang mungkin kalau pada orang-orang di desa itu nggak terlalu sebegitu beratnya. Dan memang bukan kata saya, penelitian menunjukkan kesuburan itu sangat dipengaruhi oleh stres. Mas tahu nggak? Ada satu hormon yang keluar rilis dan nggak bisa kita kendalikan yang akan keluar secara otomatis kalau kita sedang stres, namanya kortisol. Nah kortisol ini kalau menguasai tubuh kita ya, ini pada laki-laki nih, jangankan dia subur, jangankan bagus kualitas spermanya, ereksi aja nggak bisa. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Begitu juga pada wanita. Jangankan dia hamil atau subur ya, kalau dia depresi, dia stres, dia diajak bertengkar, jangankan dia subur, sedang hamil aja bisa keguguran. Dan level stres itu ya, tuntutan hidup dan segala macam itu kan tentu kita mungkin sepakat ya, bisa aja mungkin nggak pasti semuanya sama, tapi biasanya orang-orang di kota itu akan mengalami tingkat level stres yang lebih tinggi dibanding kita-kita yang ada di desa gitu. Dan banyak faktor sih, tapi saya pikir dua itu sih. Wow, itu bagus banget dok. Itu bagus banget karena tadi dokter menyebutkan kalau wanita itu rata-rata 20 sampai 35 di mana angka atau usia kelahiran yang Golden period secara period. kesehatan. Saya balik sekarang. Boleh. Pria seperti apa? Kalau pria itu apakah 40 telah atau seperti apa kategori Kalau dokter sendiri? pria agak lebih fleksibel ya, karena pria ini istimewanya dia nggak mempunyai masa seperti wanita yang menopause ya. Kalau wanita itu kan memang dia dari lahir sudah mempunyai cadangan sel telur dan setiap tahunnya, setiap dekadenya akan keluar dia. Entah itu dibuahi atau nggak dibuahi dia akan keluar ya kan. Memang begitu dia, ada batas. Itu kenapa pada usia 50 tahunan cadangan sel telurnya itu berhenti atau habis. Fungsi organ reproduksi dalam yaitu ovarium atau indung telur yang memproduksi hormon progesteron dan estrogen yang membuat dia tetap subur itu kan berhenti. Nah kalau laki-laki memang agak lebih beruntung karena masa menopause seperti pada wanita itu enggak sebegitu ekstrimnya. Meskipun memang seiring dengan usia tentu kualitas dan
kesuburan itu tentu tidak sebaik ketika masa muda, tapi angka kesuburannya itu bisa bertahan lebih lama gitu. Apalagi kalau dia menerapkan hidup yang lebih sehat. Itu kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa mendapatkan berita ya, laki-laki, kakek-kakek umur 70 tahun, bahkan 75 tahun, yang seharusnya mungkin punya cucu atau cicit malah punya istri baru dan punya anak gitu. Bisa. Ini berarti kalau orang-orang yang terutama wanita, misalnya mereka yang menonton ini dan usia 38, 39, 40 belum nikah, mereka kan bisa aja overthinking nih mendengarnya. Karena kita udah nyebutin golden period gitu. Iya, iya. Kalau ketemu dengan orang seperti itu, apa yang ingin dokter sampaikan? Saya pikir ya pahami ya, memang walaupun enggak pasti, tapi kehamilan di usia yang lebih tua itu kan ada risiko. Meskipun ya ada juga beberapa tips dan trik untuk kita tetap sehat, baik ibu maupun bayinya di usia tua. Tapi kalau memang kita punya uang misalnya, ada beberapa juga hal yang bisa kita lakukan, Mas. Sekarang kan kita bisa menyimpan sel telur ya. Menyimpan sel telur ya dia di di laboratorium organ jaringan, karena kita belum ada rencana mau menikah atau belum punya anak gitu kan, sel telur ini bisa disimpan yang kualitasnya masih bagus karena usianya muda, dan ketika nanti kita sudah menikah atau sudah punya pasangan, sel telur itu bisa diambil dan bisa dibuahi dengan sperma suami dan bisa ditanam ke rahim melalui proses bayi tabung. Dan itu memang sekarang sedang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya uang dan punya kesadaran. Tapi rumit ya, nggak semua orang punya kesempatan seperti itu dan mengerti. Biayanya juga mahal kan. Iya. Kemajuan teknologi yang bikin Benar semua sekali. orang punya akses terhadap itu. Karena saya mikirnya gini dok, kayak misalnya tadi ada yang problemnya di kesehatan, terutama di makanan yang mereka konsumsi gitu. Let's say ada orang yang olahraga terus, makanannya dijaga terus ya. Apakah tadi terbantahkan golden period tadi? Di mana tuh orang emang dari awal tuh punya kebiasaan atau habit yang sehat. Ya. Gaya hidup yang sehat, entah itu olahraga, entah itu makanan, itu mungkin bisa menunda. Tetapi proses alami aging itu nggak akan mungkin bisa berhenti. Orang akan bisa lebih awet muda, lebih subur, tapi bukan berarti kita itu bisa mengharapkan 45 tahun, 46 tahun itu kesuburan kita itu sama ketika kita masih 30 tahun gitu. Oke. Jadi memang bagus sekali kalau kita mengusahakan mempertahankan kesehatan kita, mempertahankan kesuburan kita dengan hidup yang sehat, dan memang seharusnya memang begitu. Dengan olahraga, dengan menjaga makanan, menghindari stres, menghindari radikal bebas gaya hidup seperti bergadang, merokok, alkohol dan yang lain, itu memang sebenarnya baik sekali dan sangat bermanfaat. Tapi kalau ditanya itu nanti sebagai senjata kita untuk membenarkan kita menunda terlalu lama, tentu nggak bisa juga. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utama aku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Karena ada batasnya kan. Ya. Semua orang sekarang bikin konten tentang PCOS dok ya. Iya. Miom gitu ya. Iya. Atau susah hamil ya. Bener sekali. Apakah ada faktor lain selain makanan yang mereka konsumsi, kebiasaan atau stres yang pelan-pelan tuh bisa kita hindari dari sekarang? Ya bener. Kalau dulu memang sebutan untuk kelainan hormon yang menyebabkan wanita itu sulit hamil itu PCOS, Mas. Tapi baru-baru ini kita para ahli berkumpul dan sepakat mengganti namanya dengan PMOS. Kalau dulu polycystic ovarian syndrome. Banyak kista
dan sindrom yang terjadi karena kista kecil-kecil di ovarium. Itulah arti bahasa awamnya ya. Tapi ternyata seiring dengan waktu kadang-kadang nggak relevan. Kadang-kadang kita nggak menemukan ada kista-kista itu, tapi gejalanya begitu. Sehingga akhirnya kita ganti namanya menjadi PMOS, Polyendocrine Metabolic Syndrome. Dan saya pikir harus lebih banyak anak muda yang tahu tentang ini dan aware. Saya sebagai dokter kandungan kewalahan Mas. Setiap hari banyak sekali wanita-wanita yang datang, entah itu sudah menikah atau belum menikah, dengan keluhan yang ini. Ya, gejala-gejala yang sering dialami itu haid nggak teratur. Ya, kemudian kalau dia sudah menikah lebih sulit hamil. Gitu, gejala-gejala yang lain itu biasanya agak lebih sulit menurunkan berat badan. Jadi makannya sedikit pun agak lebih gampang gemuk. Dia olahraga, dia jaga makanan pun kadang-kadang untuk turun itu sulit. Dan ini memang harus diatasi. Pada jangka pendek Mas, orang yang PMOS, PCOS itu mungkin ada dua ya yang nggak menyenangkan pada dirinya. Satu, haidnya nggak teratur, kan itu sangat membuat stres. Yang kedua, sulit punya anak. Tapi bukan cuma dua hal ini kalau ini nggak diatasi. Jangka panjangnya orang-orang yang PCOS, PMOS itu akan jatuh ke kondisi penyakit metabolik. Makanya sekarang PMOS, Polyendocrine Metabolic Syndrome, karena orang-orang itu kalau enggak dibenerin akan jadi diabetes, akan jadi hipertensi, akan bisa kena stroke, akan kena gagal ginjal gitu. Jadi ini memang harus menjadi concern kita bersama. Nah kalau tadi Mas Bilal tanya apa sih penyebabnya gitu, faktornya kompleks dan macam-macam. Tapi memang kembali lagi gaya hidup. Yang pertama memang ada faktor genetik di situ Mas. Orang-orang yang lahir dengan keluarga dekat entah ibu atau saudara kandung yang mengalami PMOS biasanya akan lebih cenderung gampang terkena PMOS. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, gaya hidup. Segala sesuatu yang membuat orang lebih gemuk, makanan minuman manis, makanan minuman ultra processed food, ya kan, makanan minuman daging olahan, ya bergadang itu kan secara nggak langsung membuat orang gemuk ya. Segala sesuatu yang membuat orang obesitas pasti biasanya akan memicu timbulnya PMOS. Biasanya begitu. Belum lagi satu lagi tuh stres. Nah, stres juga dan ya satu lagi radikal bebas. Oke. Ini bukan kata saya. Merokok Ya. itu juga bisa secara nggak langsung bisa memicu penyakit-penyakit metabolik. Salah satunya itu tadi. Ya kita tadi belum sentuh kata-kata merokok itu sendiri ya. Karena bisa jadi orang kan bisa menyalahkan, wah ini suamiku atau pasanganku merokok gitu. Bisa jadi orang-orang yang di sekitar dia, bukan orang yang setiap hari ketemu. Bisa jadi kayak seminggu sekali ketemu aja bisa pengaruh ya ke kesehatan kita ya. Betul, Mas Bilal, ini nanti kalau kita bicara ini akan banyak orang yang denial bahkan mungkin menyerang. Nanti akan banyak alasan tuh untuk terutama orang-orang yang sebenarnya aku yakin mereka tuh dari dalam hatinya mereka mengerti, mereka tahu kok merokok itu nggak baik. Cuman memang kebelum mampuan untuk menghentikan rokok itu membuat mereka mencari alasan. Nanti mereka akan beralasan itu merokok punya anak kok, itu merokok usianya tua kok. Benar. Kita nggak bilang itu, tapi itu kan suatu kondisi yang jarang dan nggak seperti itu karena penelitian menunjukkan baik cepat ataupun lambat konsumsi tembakau itu pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, gitu. Ada memang pada orang-orang yang agak beruntung genetiknya kuat untuk konsumsi tembakau itu merusak kesehatannya, menyebabkan dia sakit, menyebabkan dia mandul itu butuh waktu yang lama sehingga masih punya kesempatan untuk punya anak. Tapi ada juga yang genetiknya lebih lemah gitu. Itu kenapa memang benar Mas. Ada orang suaminya nih yang merokok, tapi istrinya yang kena kanker paru. Suaminya nih yang merokok ya kan, dia hanya perokok pasif, tapi justru dia yang terkena radikal bebas, yang terkena penyakit metabolik, yang terkena PMOS dan segala macam. Bisa memang. Tapi apapun itu, cepat atau lambat sudah pasti itu akan terjadi. Gitu. Gangguan-gangguan kesehatan akibat konsumsi tembakau itu pasti akan terjadi. Karena tadi udah kita sebutin stres beberapa kali ya dok ya. Saya penasaran, sebenarnya seberapa besar pengaruh ketika hubungan suami istri, hubungan domestik suami istri ya, benar. itu berpengaruh terhadap kehamilan yang sehat ya, atau berpengaruh pada anaknya sendiri gitu. Karena saya sering ketemu dan saya alhamdulillah juga dibesarkan oleh keluarga yang sangat-sangat cemara kayak harmonis sekali dan itu pengaruh ternyata ke kita gitu. Betul. Nah kalau di level tadi proses kehamilan itu sendiri seperti apa pengaruhnya? Sebagai dokter Mas, tentu saya melihat ini sehari-hari.
begitu banyak pasangan yang datang dan pergi dengan beraneka ragam situasi. Ada memang mereka yang datang sebagai pasangan yang harmonis dan saling mencintai. Ada yang datang sebagai pasangan tapi terlihat seperti musuh, berkata-kata yang bisa saling menyakiti. Ada yang datang sendiri-sendiri gitu. Tapi secara garis besar, saya melihat ya, pasangan-pasangan yang komunikasinya baik, yang hubungannya bagus, yang ada cinta kasih di dalamnya, itu pasti biasanya akan lebih gampang untuk bisa melewati permasalahan-permasalahan. Entah itu mereka sedang program hamil atau sedang mengalami kondisi kehamilan yang nggak baik-baik saja ya dengan komplikasi yang berat, atau bahkan sedang menghadapi penyakit yang mematikan, entah itu kanker dan segala macam. Saya bisa melihat Mas, pada pasangan-pasangan yang si pasangannya ini memberikan dukungan dan cinta kasih, mereka akan jauh lebih gampang untuk mendapatkan kesembuhan atau minimal perbaikan. Nah dari situ saya bisa melihat ya, memang benar cinta kasih, hubungan yang baik itu bukan sebagai obat, itu memang nggak menyembuhkan. Tapi saya bisa melihat hubungan yang baik, cinta kasih itu secara nggak langsung akan membuat seseorang itu mendapatkan alasan untuk dia bisa lebih berjuang, untuk dia bisa lebih bertahan dan berusaha gitu. Jadi Mas, ternyata sebagai dokter itu kalau saya perhatikan, kadang-kadang obat yang paling baik itu bukan tindakan medis ataupun resep, enggak. Kadang-kadang cuma sekedar kata-kata sederhana dari pasangan, misalnya yang berkata, aku tahu ini memang sulit, aku tahu kamu memang sedang kesusahan, tapi ada aku ya, kita hadapi ini bersama-sama. Cukup kata-kata itu aja, itu akan sangat bisa membantu proses kesembuhan itu berjalan lebih baik. Jadi begitulah pengaruh, kalau Mas Bila tanya tadi, bagaimana pengaruh hubungan suami istri itu terhadap kehamilan, kesehatan dan segala macam, sangat berpengaruh. Satu lagi nih, sebelum saya lupa, maaf ya, saya memang kebiasaan saya Mas Bil, kalau saya berbicara itu seperti banyak sekali ide itu yang ingin tumpah dalam satu waktu bersamaan, maaf ya. Saya suka narasumber seperti itu emang ya. Saya sebenarnya nggak ingin tampil terlalu dominan gitu ya, tapi nggak tahu ya, sepertinya karena kita sering melihat gitu ya, jadi akhirnya saya ingin hal-hal yang saya pahami itu saya ingin orang harusnya mengerti juga ini, karena kan kadang-kadang orang nggak kepikiran. Ada satu hal yang mungkin orang kadang-kadang lupa. Banyak sekali ya orang-orang tua gitu yang sangat terobsesi ingin menjadi orang tua yang sempurna. Padahal prinsip dasarnya ya harusnya janin itu akan sehat kalau dia tumbuh di rahim ibu yang sehat. Itu dulu syaratnya. Dan anak-anak itu akan bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia kalau dia lahir di keluarga ya dengan ibu yang bahagia. Jadi memang ya kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang penting sekali gitu. Jadi itu kenapa ya kalau Mas Bilal tanya ya seberapa penting? Ya penting sekali, karena jantungnya keluarga itu, sehat tidaknya keluarga itu ya, baik tidaknya itu adalah ya kesehatan dan kebahagiaan terutama ibunya. Gitu. Bahkan sejak proses kehamilan sampai kita lahir, bahkan kita ngelihat ibu kita sudah menua, ketika dia bahagia itu pengaruhnya ke satu rumah. Iya benar sekali. Dari Mas. satu rumah itu kan ada anak, ada suami segala macam. Anak dan suaminya juga datang keluar itu dengan keadaan bahagia karena ibu kita bahagia. Betul. Dan itu memang penting untuk dipahami oleh seluruh anggota keluarga, Mas. Ibu itu kan, saya pikir kita sama lah ya. Saya juga masih punya ibu, ayah saya sudah meninggal gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimanapun kondisi itu sedang tidak baik-baik saja, seorang ibu itu pasti akan mengusahakan yang terbaik. Dan memang sudah naluri setiap ibu itu pasti dia ingin selalu untuk menjadi ibu yang sempurna. Padahal sebenarnya yang anak-anak butuhkan itu ya, kalau saya bisa bicara kepada orang-orang tua kita dan mungkin kita nanti bisa bicara kepada mereka, yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah ibu yang bahagia. Ibu yang hadir, ibu yang mendoakan, ibu yang memeluk, dan ibu yang mau belajar sebenarnya. Itu saja sebenarnya udah lebih dari cukup gitu. Karena jangan sampai juga karena keinginan untuk tampil sempurna itu, kadang-kadang mereka lupa untuk mencintai dirinya sendiri, seperti halnya mereka mencintai kita-kita, orang-orang yang mereka cintai gitu. Seberapa besar pengaruh dari pikiran kita, dan tanda kutip kita memikirkan hal yang negatif ya. Aduh nanti aku takutnya anakku kenapa-napa atau aku nggak mau anakku sakit segala macam, ke isi janin kita gitu. Sangat berpengaruh, Mas. Itu bukan kata saya. Banyak penelitian sudah menunjukkan ibu-ibu yang sedang hamil dalam kondisi yang sering sedih ataupun depresi biasanya akan melahirkan anak-anak dengan kondisi yang seperti itu.
ya secara sifat nanti juga akan lebih gampang mengalami depresi dan segala macam. Dan secara fisik juga ibu-ibu yang stres itu biasanya akan melahirkan anak-anak yang berat badannya nanti akan lebih rendah dari rata-rata. Dan secara umum nanti biasanya akan saya lupa penelitiannya, nanti mungkin saya akan bisa kirim ke Mas Bilal. Tapi ibu-ibu yang stres itu biasanya akan lebih sering melahirkan anak-anak dengan gangguan pernapasan lebih sering. Dan itu memang terjadi gitu. Itu kenapa selalu saya katakan naluri seorang ibu itu kan memang pingin yang sempurna dan segala macam ya gitu. Meskipun kadang-kadang semuanya baik-baik saja, dan itu kan akan membuat kita itu overthinking ya, pingin apa yang salah, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dan segala macam gitu. Makanya tadi saya sudah katakan, nggak perlu sebenarnya kita punya keinginan yang untuk sempurna itu enggak. Yang penting kita itu bahagia dan mau belajar ya. Kita mau belajar, ada cinta kasih dan ada tanggung jawab di dalam diri kita itu sudah lebih dari cukup. Untuk menjadi sempurna itu nggak mungkin, karena memang manusia itu nggak didesain untuk menjadi orang yang sempurna. Begitu juga ibu kita gitu. Jadi itu yang harus mereka sadari dan validasi. Jadi kalau mereka kadang-kadang merasa kewalahan ya, kepada mungkin penonton Suara Berkelas dimanapun berada nanti, yang entah itu sedang menjadi ibu atau akan menjadi ibu, itu yang perlu dipahami. Kalau nanti kalian merasa ada capek, pingin menangis misalnya, atau merasa kelelahan, itu sesuatu yang manusiawi, nggak apa-apa ya. Itu sesuatu yang manusiawi, validasi, nggak apa-apa ya. Cuman ada keinginan untuk belajar, ada rasa cinta kasih dan tanggung jawab, itu saja akan lebih dari cukup, dan itu lebih dari cukup yang anak-anak kita butuhkan Ya, dan butuh peran seorang suami atau Betul. ayah yang mensupport Sportif juga. ya, Nggak betul, bisa ya. semuanya istri atau ibu itu sendiri gitu. Iya benar. Berkaitan dengan support suami ini Mas, ini memang penting sekali. Dan ada studi yang menunjukkan ibu-ibu yang disupport dengan baik oleh suaminya, biasanya kalau misalnya sedang hamil ataupun melahirkan, akan lebih jarang terjadi baby blues dan depresi pasca salin. Mas Bilal mungkin perlu tahu juga ya tentang, Mas Bilal belum menikah kan? Belum. Ya mohon maaf ya, Iya. nggak apa-apa, ini anggap sebagai pengetahuan dan Pelajaran saya, Ya pelajaran. harus lebih banyak yang tahu ini ya. Bahkan yang sudah menikah pun sering nggak mengerti. Banyak kita itu ketika menghadapi istri yang sedang hamil itu, kita kadang-kadang merasa ini kok jadi lebay, jadi manja, jadi kok alay gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Ya, hormon yang bekerja ketika hamil itu memang akan bisa merubah kepribadian seseorang. Jadi nggak dibuat-buat, nanti dia akan lebih gampang menangis, lebih gampang sedih, lebih gampang marah, dan lebih sensitif. Dan itu bukan kepribadian dia sebenarnya, itu adalah kerja hormon. Karena itu dimengerti, dipahami. Jangan dianggap sebagai lebay. Nah, kalau nggak kita dukung, terutama kalau nanti setelah melahirkan, nah perubahan hormon itu akan membuat si wanita tuh tambah parah itu. Nggak ada apa-apa nanti tiba-tiba menangis. Memang biasanya itu disebut dengan baby blues. Biasanya kan baby blues ini akan hilang nih antara 2 minggu paling lama hilang, berangsur-angsur akan membaik, terutama kalau didukung dengan dukungan yang baik oleh pasangan dan keluarganya. Tapi kalau dia dibiarkan merasa sendiri, apalagi kalau disalah-salahkan atau dihakimi atau dipaksa harus mampu padahal dia juga masih belajar ya fungsi yang baru sebagai seorang ibu, ini bisa berlanjut menjadi lebih parah yang disebut dengan depresi pasca salin. Mas Bilal, ini mungkin pernah dalam beberapa kesempatan saya sampaikan. Mas Bilal tahu nggak ada pernah ibu yang sampai membunuh anaknya? Menenggelamkan anaknya itu yang beberapa tahun yang lalu di Jawa Barat. Atau ibu yang menggendong anaknya kemudian menabrakkan dirinya ke kereta. Itu adalah satu bentuk depresi pasca salin. Ngeri kan? Begitulah memang bahayanya pengaruh hormon yang diperburuk dengan tidak hadirnya dukungan yang seharusnya seorang ibu dapatkan. Makanya kalau Mas Bilal tadi singgung tentang bagaimana pentingnya peran seorang suami, penting sekali. Karena itu harus hadir. Nah, pertanyaan kedua, bentuk bantuan seperti apa yang diharapkan? Karena kan kadang-kadang Itu pertanyaan saya, Dok. laki-laki itu kan sama, kita semua mungkin sama. Karena kita memang agak terlambat menyadari hal ini. Kadang-kadang meskipun kita bukan orang yang jahat terhadap istri, kadang kita memang nggak peka, kita nggak tahu, bahkan kita kadang bingung bantuan seperti apapun, bantuan seperti apa yang harusnya kita lakukan kepada istri. Nah itu kenapa kita sama-sama belajar dari hal-hal yang paling ringan nih,
ya. Yang pertama sekali validasi. Kalau dia merasa sedih, dia merasa kecapean dan segala macam, harus memang kita pahami memang kondisi ibu hamil dan melahirkan itu memang bisa memicu orang paling kuat, paling tegar, paling bijaksana sekalipun memang bisa berubah kepribadiannya. Harus kita maklumi. Jangan malah kita salah-salahkan atau kita anggap lebay, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang juga nggak kalah pentingnya. Ada kesalahpahaman ini di budaya kita yang patriarki, yang menganggap membesarkan anak, mengasuh anak, kemudian mengurus rumah tangga itu adalah tugas istri. Dan ketika suami mengerjakan itu bahasanya membantu. Ya. Saya membantu mengasuh anak, saya membantu mengganti popok. Padahal bukan. Mengganti popok, membersihkan anak, membersihkan rumah itu adalah tugas bersama itu antara suami dan istri. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya sedang mengerjakan tugas kita yang memang sebenarnya tugas bersama gitu. Jadi itu yang kadang-kadang harus dipahami oleh suami. Jadi bentuk bantuannya apa? Selain kita validasi, kita mengerti tentang perubahan yang bisa terjadi pada dia, bantu dia dari hal-hal yang kecil, bangun tengah malam, menggantikan popoknya. Jadi jangan cuman berpikir sudah dikasih uang, sudah dibelikan popok, sudah apa. Ya memang kan namanya wanita ya memasak, namanya wanita kan memang mengurus anak. Ya nggak sesederhana itu, karena kan beban mengurus anak itu, Mas Bilal, itu jauh lebih berat dibandingkan yang orang bayangkan loh. Serius, saya Mas Bilal, saya bisa melakukan operasi begitu banyak dengan pasien poli yang begitu banyak, itu saya bisa dengan tegar, dengan baik. Tapi ya ketika anak-anak kecil tuh, ketika saya disuruh ya mengurus anak di rumah gitu dengan 3 orang dan maksudnya itu jauh lebih puyeng loh gitu. Jadi harus kita pahami ya, dukung memang istri itu, dan itu kalau kita mendukung dia, kita buat dia lebih bahagia, gak kemana-mana kok. Kalau kita berikan dia waktu untuk istirahat, kalau dia bahagia, dia cukup istirahat, maka dia mempunyai energi yang cukup untuk membahagiakan anak-anak kita, untuk merawat anak-anak kita, dan juga membahagiakan merawat kita gitu. Wow, bagus sekali dong, bagus sekali. Harusnya teman-teman yang menonton ini, terutama para laki-laki yang belum menikah, yang perlu dipersiapkan itu berarti emang mentalnya gitu. Betul. Mental kamu udah kenal dirimu sendiri, dan ketika kamu jadi suami juga ntar kamu juga bisa menghadapi fase-fase ketidakmungkinan atau ketidakpastian yang akan terjadi gitu ya. Kalau teman-teman yang belum nikah nih, yang kayak Bilal dok ya, apa hal simpel perlu kita persiapkan dari sekarang sebelum menjadi suami bagi anak orang, menjadi ayah bagi anak kita sendiri gitu? Harus selesai dengan diri sendiri, Mas Bilal. Banyak sekali orang yang menikah itu memutuskan menikah padahal dia aja belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kalau kita, entah itu laki ataupun perempuan ya, kalau kita belum selesai dengan diri kita, kita aja nggak tahu, nggak kenal dengan diri kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan kita nggak sayang dengan diri kita, itu mustahil Mas kita bisa menyayangi pasangan kita. Syarat utama untuk seorang manusia itu untuk bisa mencintai orang lain tuh dia harus cinta dengan dirinya sendiri. Dan gimana syarat untuk kita bisa mencintai diri kita dengan benar adalah kita bisa mengenali diri kita itu. Gitu, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita, memaklumi kelebihan dan kekurangan kita gitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan, kenali diri kita itu. Kita mengerti tentang apa-apa yang membuat kita marah agar kita itu bisa siap ya kan, hal-hal yang kita setuju. Kita kan nggak boleh kita disuruh kamu itu harus sabar, kamu itu harus menerima, enggak lah. Allah itu kan menitipkan rasa marah ke dalam diri kita itu sebenarnya sebagai suatu senjata kan, yang bisa kita pergunakan dengan baik. Yang nggak boleh itu adalah marah tidak pada tempatnya, marah tidak sesuai porsinya, kesalahan kecil terus kita meledak-ledak gitu. Dan itu akan terjadi kalau kita itu nggak kenal dengan diri kita, kalau kita itu belum selesai dengan diri kita. Gitu. Maka jadilah teman yang baik untuk dirimu sendiri dulu. Betul ya. sekali. Wah itu kita ngobrol dari tadi dok, masih di konteks yang sangat-sangat luas gitu, tapi saya mau masuk ke dunia dokter gitu ya. Boleh, silahkan. Dari sejak tahun berapa dokter menjadi Saya dokter umum tamat tahun 2003 akhir, mulai praktek tahun 2004 mungkin awal. 2004 mulai praktek gitu, dan jadi dokter spesialis? Saya sekolah dokter spesialis 2008 ke Surabaya sampai 2013 akhir. 2014 awal sampai sekarang, jadi 12 tahun ya sebagai dokter spesialis. Oke. Pertanyaan simple. 12 tahun terakhir ya, apa yang berubah dari cara pandang seorang dokter Indra Tarigan, terutama setiap hari lesing ke rumah sakit, bertemu dengan teman-teman yang dimana ada yang happy anaknya baru lahir, ada yang sedih karena ditinggal oleh orang tersayang gitu. Apa
makna hidup yang berubah gitu? Ada dua mungkin Mas. Yang pertama, saya mungkin bisa lebih menghargai waktu. Dulu saya sering mendengar kata waktu itu adalah uang, waktu adalah hal yang berharga. Itu mungkin saya mendengar dan mengerti, tapi saya nggak terlalu bisa meresapi. Tapi seiring dengan waktu bekerja di rumah sakit itu memang mengajarkan kita itu benar. Saya nanti akan ketemu dengan orang-orang, pasangan-pasangan yang sering sekali berada dalam kondisi yang sangat menyesal karena dia merasa tidak menggunakan waktunya dengan baik pada waktu dia punya kesempatan. Kesalahan kita manusia ini Mas, seringkali kita menganggap kita masih punya waktu untuk memeluk orang tua kita. Kita masih punya waktu mungkin nanti untuk berbaikan, untuk meminta maaf. Kita mungkin masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Tapi pada kenyataannya kan sering sekali enggak. Kita bisa salah paham dan waktu itu bisa aja tiba-tiba berhenti. Dan itu sering saya lihat. Orang-orang yang menyesal ketika hubungannya mungkin bisa diperbaiki, dia enggak memperbaiki keadaan. Dan ketika orangnya sudah hilang, maka dia akan menjadi lebih sedihnya itu bukan karena kehilangannya, tapi ketika dia menyadari waktu yang dia punya itu nggak dia manfaatkan dengan baik. Itu yang pertama yang saya pelajari. Dan yang kedua, secara jujur saya bisa melihat rupanya, ya bisa saja saya salah ya. Tapi kalau menurut saya yang saya pelajari setelah saya jadi dokter berpuluh-puluh tahun itu, saya melihat ternyata nggak ada orang-orang yang benar-benar tegar itu nggak ada. Orang yang benar-benar kuat dan tegar itu nggak ada. Orang yang terlihat tegar ada. Orang yang berpura-pura tegar mungkin ada gitu. Nggak ada orang yang benar-benar tahu hidup ini akan membawa dia kemana gitu. Dan itu sebenarnya mungkin lumrah gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita mungkin bisa melihat ya, orang-orang yang terlihat mungkin tenang, seperti tahu banyak hal. Gak tahu ya, kalau saya melihat ketika saya berhadapan ketika dia menghadapi suatu penyakit tertentu atau kehilangan orang tertentu, akan saya bisa lihat, oh ternyata dia juga manusia biasa gitu, yang kadang-kadang kita nggak tahu struggle-nya di mana gitu. Nah mungkin benang merahnya kalau saya boleh berpesan, walaupun mungkin saya bukan orang yang mungkin punya kapasitas yang cukup ya untuk memberikan pesan, karena saya juga mungkin masih banyak salahnya. Tapi dari hal-hal itu ya, dari pengalaman-pengalaman melihat itu, saya melihat ada satu yang selalu relevan dalam hidup itu. Selalulah kita berbuat baik aja kepada orang. Karena berbuat baik itu nggak akan pernah salah. Meskipun kadang-kadang itu seperti kayak kita ada satu titik kita merasa kok dimanfaatin atau enggak. Enggak pernah ada yang salah dengan berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik itu selalu relevan. Dengan menghadapi kondisi-kondisi pasien yang berbagai macam seperti itu, saya pikir kita memang harus seperti itu. Karena kita nggak tahu nih hidup mereka yang mereka jalani sebelumnya atau apa. Jadi dengan sedikit kebaikan saja itu kadang-kadang bisa membuat harinya itu menjadi lebih baik. Nggak ada ruginya jadi orang baik dok. Iya benar. Berbicara tentang kebaikan, ini saya juga sambil mengajari diri saya sendiri. Karena kan banyak juga tuh kadang, janganlah jadi orang baik, nanti dimanfaatin orang gitu. Kalau saya bilang saya nggak setuju. Nggak ada kebaikan tuh yang sia-sia. Meskipun kadang-kadang terlihat seperti menguntungkan orang lain saja, kita enggak. Sebenarnya kalau sejatinya kita benar-benar resapi, setiap kita berbuat baik itu kan, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita. Kita nggak tahu nanti kebaikan kita yang mana nanti, karena bagaimanapun ini kan semua energi ya Mas ya. Dia pasti akan suatu saat akan kembali kebaikan itu. Seperti halnya kalau kita buat jahat Mas, pasti kan nanti akan ada balasan yang akan muncul kepada kita. Begitu juga setiap kebaikan itu. Cuman saja kadang-kadang kita merasa itu percuma atau nggak berbalas karena kita belum aja mendapatkan. Karena kan kita nggak tahu kapan dia datang, dalam bentuk apa dia gitu. Jadi tapi yang pasti janji Allah yang mengatakan nggak ada kebaikan yang sia-sia itu, saya setuju sekali. Gitu. Wow. Karena udah belasan tahun di rumah sakit ya dok ya, dan jadi dokter spesialis. Boleh nggak ceritain di sini hal-hal yang menarik yang pernah dokter alami berhadapan dengan pasien-pasien yang kadang keras kepala atau pasien-pasien yang kadang selama ini mempercayai semua mitos-mitos gitu, padahal faktanya harusnya seperti ini gitu. Banyak Mas, kalau berbicara tentang mitos fakta dan kepercayaan yang dipercaya secara turun-temurun, ya memang ya unik-unik ya, ada yang lucu-lucu, ada yang bahkan membahayakan gitu kan. Gitu kan. Jadi dan ada juga yang memang benar gitu. Contoh nih misalnya jangan keluar maghrib nih, nanti di gondol cepet gitu kan, diganggu jin. Ya banyak yang percaya, tapi kan secara kesehatan memang sebenarnya ada betulnya. Ya jadi mitos fakta itu sebenarnya enggak semuanya salah juga sih. Ya ini mungkin keliru ya kalau kita
memaknai nggak boleh keluar maghrib itu nanti berkaitan dengan gangguan makhluk halus, ya enggak. Tapi memang secara kesehatan ya, contohnya ibu-ibu yang hamil terutama pada trimester pertama, siklus yang paling melelahkan itu adalah pada masa-masa maghrib itu memang. Di situ memang belum lagi karena perubahan cuaca dan segala macam kan, orang-orang yang hamil yang daya tahan tubuhnya lemah itu kalau keluar-keluar pada masa itu memang lebih gampang sakit, bukan karena diganggu jin ya, tapi memang karena kondisi kesehatan itu satu. Tapi ada juga yang memang betul-betul ngawur tuh ada Mas, macam-macam. Yang paling lucu dan itu banyak dipercaya orang adalah ini contohnya, dan saya sering membuat kontennya dan itu nanti pasti akan selalu rame dan banyak yang percaya. Hamil dihamili oleh jin. Atau hamilnya hilang, diambil oleh jin dan dipindahkan ke orang lain diguna-guna. Itu kan sesuatu yang nggak bener lah gitu. Kita mengatakan itu nggak bener bukan karena kita nggak percaya hal yang gaib ya Mas. Sebagai Muslim kan kita percaya hal yang gaib, kita percaya surga dan neraka, kita percaya segala macam. Tapi kita tahu jin itu ada, tapi jin itu sebenarnya nggak mempunyai kemampuan untuk menghamili orang dan juga nggak punya kemampuan untuk mengambil hasil kehamilan. Ini penting diluruskan Mas. Saya baru-baru ini punya pengalaman yang lucu banget Mas. Gimana? Serius. Jadi ada yang datang ke tempat saya dan ini sebenarnya bukan cuma dia, sering kalau dokter kandungan pasti sering. Orang datang dia hamil, bener-bener hamil karena dibawa oleh keluarganya. Kita USG ini hamil, tapi dia ngotot kekeh gak pernah melakukan hubungan badan. Padahal kita lihat dari USG itu dia bergoyang-goyang bayi di dalamnya. Jadi kan saya bilang ini kamu harus mengaku. Kita nggak mau menghakimi, tapi ini keluarga berkumpul di sini dan meminta saya bertanya agar kita bisa cari jalan keluar. Karena kalau kamu nggak mengaku, kita nggak akan bisa tahu siapa bapaknya. Kamu nggak akan bisa ditolong menggunakan asuransi BPJS dan segala macam karena status kehamilanmu ini nggak jelas. Tapi dia kekeh mengatakan ini dia nggak hamil dan dia mengatakan saya ini bekerja di. Saya mohon maaf ini nggak bermaksud sara ya. Saya bekerja di gereja dan saya itu. Jadi saya sampai ngomong gini saking saya kesel. Jadi kamu mau bilang kamu ini hamil karena Roh Kudus, saya bilang gitu. Ya bisa saja dokter, dia bilang gitu. Dan ini kan berbahaya sekali ya, saya bilang. Hal-hal seperti itu mungkin bisa terjadi di zaman Nabi ya, seperti Siti Maryam, Bunda Maria dan yang lain. Tapi kalau di zaman sekarang kan sudah lucu dan aneh. Dan itu sering terjadi Mas. Ibu-ibu yang datang nanti, anak saya ini baik banget loh dokter. Dia gak pernah pulang pergi sekolah aja saya antar di rumah, saya awasi. Gak mungkin dia hamil. Kan baru-baru ini ada kejadian di Pekalongan tuh, yang hamil anak santri yang dia anggap sebagai karomah, tetapi ternyata setelah ditelusuri ternyata dihamili oleh, mohon maaf, guru ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya lucu, tapi saya kadang-kadang untuk tertawa pun agak miris juga gitu ya kan. Secara satu sisi kita lucu, masa sih dia mau membodoh-bodohi dokter dengan mengaku-ngaku seperti itu. Tapi begitulah kepercayaan-kepercayaan itu banyak saking absurdnya Mas. Gitu. Jadi mitos dan fakta itu banyak sekali dan ini mungkin tugas kita bersama dan mudah-mudahan ya Suara Berkelas ini kan audiensnya anak-anak muda yang keren-kerennya yang berkelas dan yang memang ingin maju dan punya pikiran maju. Mudah-mudahan nanti bisa jadi jembatan untuk bisa mengikis kepercayaan-kepercayaan yang udah nggak relevan lagi dan memang nggak benar, bukan hanya nggak relevan gitu. Oke, saya penasaran dok, karena tadi menurut saya tuh mungkin masih gantung. Nah, soft atau the way dokter soft itu pada akhirnya ada endingnya nggak? Nah, mengakui nggak? Gimana? Jadi akhirnya ya setelah didesak dan segala macam, ini waktu itu kita memang berusaha mendesak, bukan apa-apa, sebenarnya kan bukan urusan kita ya. Tapi ini keluarga juga khawatir karena dia tinggal bersama dengan anak lajangnya. Takutnya nanti akan timbul fitnah, jangan-jangan incest yang dituduh anak lajang, kan bahaya untuk masa depan anak lajangnya kalau memang bukan dia pelakunya. Dan ternyata akhirnya memang mengaku, akhirnya memang dia punya orang karena masih berhubungan keluarga gitu, masih ada tali-talian keluarga, jadi mungkin dia berusaha untuk menyembunyikannya gitu. Tapi ya memang benar dia hamil karena melakukan hubungan badan gitu, itu sih. Tapi intinya dari pelajaran ini saya ingin meluruskan karena setiap saya memberikan edukasi tentang hamil oleh jin, hamil diambil jin, itu kan banyak tuh orang yang mengaku
hamil, sudah USG, sudah periksa, lalu tiba-tiba hamilnya hilang dan itu dianggap diambil jin, itu banyak sekali yang percaya Mas. Kalau saya setiap buat postingan itu akan banyak yang protes dan mengatakan ada kok memang buktinya ini, buktinya ini. Tapi Mas, pada kenyataannya setiap saya minta, ayo mana sini bukti USG serialnya. Bahkan saya kasih 10 juta nih saya kasih kalau memang bisa membuktikan. Gak ada yang bisa. Karena apa? Karena memang gak ada. Kenapa saya bisa mengatakan gak ada? Ada suatu kondisi medis Mas yang disebut dengan hamil palsu atau pseudosis. Nah ini saya luar biasanya tubuh manusia ini. Ternyata kalau kita saking menginginkan sesuatu, fokus terhadap sesuatu itu, tubuh ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk berusaha mewujudkannya. Orang-orang yang kepingin hamil, fokus hamil, nanti tubuhnya itu akan bekerja seperti orang hamil. Maka hormon-hormon itu bekerja seperti layaknya hamil. Dia nggak akan datang bulan. Perutnya membesar, akan ada mual muntah seperti orang hamil. Tes packnya nanti positif. Maka dia akan berpikir ini hamil, dan bahayanya kalau dia periksa nanti ke tenaga kesehatan yang nggak kompeten, yang nggak melakukan USG dengan bagus, atau malah kedukun, kan masih banyak tuh yang kedukun kan. Kalau dipegang-pegang, ya benar-benar seperti hamil. Saya pun sebagai dokter kandungan, kalau saya pegang-pegang gitu cuman nggak USG dengan kompeten, nggak tahu kalau itu pseudosis. Padahal itu bukan hamil, itu adalah suatu kondisi pseudosis, kelainan hormon yang diperparah sama kondisi mentalnya. Nah gitu. Nanti pada waktu beberapa bulan kehamilan yang seperti kehamilan ini akan kempes, keluarlah darah, dan disitulah nanti akan merebak berita cerita di kampung, hamilnya diambil jin atau hamilnya dipindahkan ke orang lain. Gitu, padahal sebenarnya itu enggak, saya bisa memastikan. Karena itu sering terjadi dan datang ke kita. Gitu. Jadi begitu sih. Itulah mitos-mitos yang kadang-kadang bisa kita jumpai di masyarakat. Terima kasih ilmu pengetahuan ya. Terima kasih sains sudah masuk gitu. Karena hal-hal seperti itu kan kalau terus dilanjutkan tanpa kita melakukan riset, tanpa ada pemikiran kritis kayak dokter tadi, itu malah sampai anak cucu menyesatkan gitu ya. Dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi untuk menutupi tindakan mohon maaf yang nggak benernya. Dia mengatasnamakan ini sebagai suatu gangguan mistik berkaitan dengan jin. Padahal sebenarnya perilakunya yang mistik. Iya, perilakunya yang mistik. Oke, saya ada pertanyaan saya pernah dengar dari teman-teman saya ya. Tapi nggak tahu ini mitos atau enggak. That's why saya menghadirkan dokter kesini untuk nanya langsung. Ada yang bilang kalau misalnya makan daging tuh, terus ntar anaknya bisa laki gitu ya. Terus ada yang bilang makan toge atau apapun itu, makan A, B, C, D, E, F, G. Apakah itu benar? Benar atau enggak ya? Itu memang mitos yang paling sering juga beredar di masyarakat ya. Berkaitan dengan kalau makan sayur anaknya nanti perempuan, kalau gayanya begini nanti anaknya laki, kalau makan daging anaknya laki-laki. Kalau saya ya Mas ya, saya memang kadang-kadang harus agak fleksibel. Saya kalau mitos-mitos yang enggak berbahaya itu kadang-kadang saya udahlah enggak apa-apa kalau untuk menyenangkan dia ataupun keluarganya, enggak apa-apa lah, karena kan memang banyak itu keluarga itu menyuruh-nyuruh itu sebenarnya untuk maksud baik gitu, walaupun kadang-kadang nggak terlalu tepat. Tapi kalau nggak berbahaya, saya nggak apa-apa kok. Saya anggap itu sebagai afirmasi. Oke, nggak apa-apa sebagai doa. Tapi kalau ditanya sebagai dokter, saya bisa katakan enggak. Nggak ada bukti penelitian yang menunjukkan makan daging nanti anaknya misalnya laki-laki, posisi berhubungan tertentu itu nanti anaknya jadi laki-laki. Kalau misalnya makan sayur atau nanti jalan lahir itu dibasuh dengan soda atau dengan cuka untuk memanipulasi pH-nya akan menciptakan anak laki, anak perempuan, itu sih kalau secara medis enggak benar. Sebetulnya enggak ada penelitian yang bisa menunjukkan memang itu benar. Tapi kalau saya, namanya saya dokter yang kadang-kadang ya bukan saya menyerah enggak, tapi saya pikir ya kalau dia percaya gitu, itu kan enggak berbahaya juga ya, enggak apa-apa, anggap aja itu sebagai doa. Ya nggak apa-apa kalau Bapak pingin memang melakukan itu nggak ada salahnya kok, boleh dikerjakan sambil berdoa ya Pak ya. Gitu. Kalau dari kacamata dokter sendiri, seberapa besar sih sekarang pengaruh genetik terhadap anak-anak kita gitu? Misalnya kayak ayahnya tinggi terus anaknya ntar bergantung pada ibunya. Kayak misalnya kan ada cross gitu loh, cross. Misalnya karena bapak gini anak ceweknya gini, karena ibunya gini anak cowoknya gini gitu. Itu seberapa penting sih dok kita tahu itu? Genetik itu memang penting ya, memberikan kontribusi terhadap apa saja pada keturunan kita. Mulai dari bentuk wajah, warna kulit, tinggi badan, kecerdasan dan segala macam itu genetik. Tapi kalau secara umum itu mungkin cuma 20-30% loh Mas. Oh serius.
Jadi yang lebih berperan itu adalah nutrisi dan lingkungan dan stimulasi. Ini ada penelitian ini. Ada orang yang kembar identik. Ya, kembar identik ini satu ditaruh tetap di Indonesia, satu dibawa ke Eropa dan diasuh dengan gaya Eropa sana dan ditemukan yang satu mohon maaf Bantet, yang satu ya seperti orang Eropa. Padahal kalau kembar identik itu kan genetiknya sama persis, bahkan sidik jarinya pun sama. Nah, gitu. Jadi memang genetik bisa saya katakan memberi kontribusi, tapi bukan yang paling utama menurut saya. Wah keren tuh studinya, saya belum pernah ketemu tuh studi. Kayak berapa tahun kemudian mereka kira-kira ketemu lagi? Setelah remaja, setelah apalah ya SMA atau kuliah gitu. Bisa jadi rambut juga ngaruh, rambut? Iya penampilan. Oh. Ternyata mereka yang tinggal di Eropa itu memang secara penampilan bahkan lebih terlihat seperti Eropa. Jadi memang nutrisi, makanan, ya terutama ya gizi yang baik itu akan bisa membuat orang berubah. Jadi mungkin dari sini ya Mas Bilal, jarang kali ini juga jadi apa ya istilah mungkin motivasi harusnya. Ya. Bahwasanya kita boleh lahir di mana saja, lahir dari keluarga siapa saja, lahir oleh siapa saja. Tapi sebenarnya kita punya kok kesempatan untuk bisa lebih baik. Ya kan, sebenarnya kan meskipun latar belakang kita itu mungkin ya kita nggak orang yang tinggi, nggak orang yang cakep dan segala macam, nggak orang yang pintar, tapi sebenarnya kita punya kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Barangkali itu ya Benar. bisa kita pelajari. Ya. Itu motivasi saya dari dulu dok. Itu motivasi saya. That's why saya dari kampung, saya dari daerah, tapi punya harapan besar bahwa saya ingin berkontribusi bagi negara ini gitu. Apapun caranya. Dan sekarang sedang Mas Bilal lakukan loh, serius. Iya, on progress, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian nggak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. 3 pertanyaan dok dari teman-teman suara berkelas. Siap. Pertanyaan pertama dari Diah.Ummu Hashim. Oke. Dokter, apakah jika ada riwayat PEB akan berulang di kehamilan berikutnya? Baik, ini pertanyaannya bagus sekali Mas Bilal. Tapi baiknya saya jelaskan dari awal ya tentang preeklamsi berat atau PEB itu ya. Saya nggak tahu juga sih dok. Ya, makanya harus saya jelasin ini. PEB atau preeklamsi berat itu adalah suatu komplikasi medis yang terjadi selama hamil. Yang biasanya muncul ditandai dengan tekanan darah tinggi dan bengkak, dan kalau diperiksa di laboratorium nanti kita mendapatkan protein yang positif di urin si pasien. Jadi biasanya ibunya baik-baik aja nih rata-rata. Ini klasiknya begitu gambarnya. Biasanya baik-baik aja sampai usia kehamilan 5 bulanan ke atas, baru nanti kadang mulai tekanan darahnya mulai meningkat, mulai lebih bengkak. Kemudian kalau dicek di laboratorium nanti protein urinnya positif. Dan ini Mas Bilal, kenapa lebih banyak orang harus tahu ini? Karena preeklamsi berat ini salah satu komplikasi medis yang bisa menyebabkan kematian. Dan memang benar, salah satu dari pembunuh ibu hamil dan melahirkan paling banyak di dunia. Jadi banyak bayi yang meninggal, banyak ibu yang meninggal karena preeklamsi berat ini. Apa yang berbahaya? Nanti dia akan merusak pembuluh darah. Tekanan darah tingginya itu bisa membuat si ibunya sampai kejang-kejang. Bayinya gangguan pertumbuhan, bisa meninggal di dalam. Dan kalau nggak ditangani dengan baik, ibunya juga bisa meninggal. Dan apa yang menyebabkan? Itu yang pertama ya. Yang menyebabkan itu sampai sekarang masih disebut dengan disease of theory. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan ini karena ini, karena itu. Tapi memang beberapa penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa faktor risiko. Biasanya orang-orang yang keturunannya memang ada darah tinggi itu biasanya akan cenderung lebih gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, hamil terlalu muda. Remaja-remaja yang hamil itu biasanya lebih cenderung gampang terkena preeklamsi berat atau hamil terlalu tua.
Oke, jadi terlalu Ya, muda, terlalu tua ya. terlalu tua, di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun itu risiko terjadi preeklamsi meningkat. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang memang sudah ada tabungan penyakit di dalam dirinya. Misalnya kalau dia sudah ada diabetes, udah ada hipertensi sebelumnya, udah ada hipertiroid, sudah ada gangguan autoimun, itu biasanya sering sekali kalau nanti hamil, meskipun awalnya baik-baik aja, nanti akan jadi preeklamsi berat. Gitu. Dan kalau di kampung, preeklamsi berat ini sering enggak diketahui sampai nanti terjadi kejang-kejang komplikasi yang disebut dengan eklamsi. Eklamsi itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya halilintar atau petir. Kenapa disebut dengan halilintar atau petir? Karena memang datangnya dianggap tiba-tiba. Tiba-tiba aja pasien itu kejang-kejang dan bahkan bisa meninggal. Padahal sebenarnya kalau kita tahu gejala-gejalanya dari awal, kita tahu tekanan darah tingginya ada, itu bisa dicegah sedari awal. Dan lucunya lagi, kalau di kampung di tempat saya ini benar-benar ini terjadi, kalau dia kejang-kejang, dia eklamsi disangka kemasukan. Sehingga menjadi lebih fatal kan, datang dalam kondisi yang lebih gawat, darurat dan sulit untuk ditolong, dan nggak jarang yang berakhir kadang-kadang dengan kematian entah itu ibu ataupun bayinya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Jadi kan ini berbahaya sekali ya Mas Bilal ya. Jadi yang bisa dilakukan, yang pertama sadari kalau kita ada keturunan harus lebih hati-hati. Kalau sebelum hamil sebelumnya juga kita pernah mengalami preeklamsi ini, harus lebih hati-hati karena kemungkinan berulang. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sekali, idealkan kondisi tubuh dari sebelum hamil. Preeklamsi itu paling sering sekarang kalau saya perhatikan menyerang orang-orang yang hamil, dari sebelum hamil pun sudah obesitas. Jadi kalau bisa sebelum hamil jangan gemuk. Kalau memang sudah kadung gemuk, usahakan peningkatan berat badan itu jangan tinggi-tinggi, jangan banyak-banyak. Terus yang kedua yang bisa kita lakukan adalah apa? Kontrol dan periksa dengan lebih rajin. Komplikasi-komplikasi ini Mas, ini bisa ditemukan kok kalau dia kontrol. Bahayanya kan dia nggak kontrol, dia nggak periksa, sehingga ya kita nggak tahu dia datang-datang udah kejang-kejang, entah bayinya meninggal atau ibunya dalam kondisi gawat gitu. Terus yang ketiga, makan makanan sehat bergizi seimbang, ya bergaya hidup sehat lah, kurangi garam-garam yang bisa meningkatkan tekanan darah, jangan bergadang, hindari stres, kemudian makan multivitamin dan suplemen yang memang bisa mencegah terjadinya preeklamsi yang dianjurkan oleh dokter. Mungkin itu yang harus dilakukan Mas. Itu bagus banget pertanyaannya dan sangat relate dengan pasien-pasien yang datang ke praktek sehari-hari. Tapi kalau pantangan itu sendiri Dok, pantangan makan dan lain-lain? Nah, kalau pantangan ini juga bagus ini pertanyaannya. Karena kan banyak orang yang gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan nanas, gak boleh makan durian, gak boleh makan sushi, gak boleh makan sashimi. Sebagian mitosnya itu ada benernya Mas, tapi banyak juga yang ngawur. Jadi sebenarnya ya, kalau biar jangan bingung nih penonton Suara Berkelas nanti dimanapun berada, kalau misalnya hamil ataupun menyusui, makanan yang boleh nggak boleh dimakan tuh sebenarnya secara garis besar sama kok dengan kita semua. Anjurannya apa? Makan yang sehat, hindari yang nggak sehat. Tapi memang pada ibu hamil ada beberapa ini kekhususan. Pada ibu yang hamil yang dilarang tuh harusnya ini makanan-makanan mentah. Misalnya sushi, sashimi yang daging atau ikannya mentah. Ada juga kan sushi, sashimi yang daging yang sudah diolah itu boleh. Tapi kalau yang mentah itu jangan, karena biasanya sering mengandung bakteri Toxoplasma dan Listeria. Kalau pada orang biasa, Listeria dan Toxoplasma itu paling kita demam, mual muntah atau mencret atau seperti nggak cocok dengan makanannya. Tapi pada ibu hamil, bakteri itu bisa masuk sawar darah plasenta dan menyebabkan keguguran ataupun kecacatan ataupun kematian bayi dalam kandungan. Jadi yang mentah-mentah itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, makanan yang tinggi kafein. Jadi kafein itu boleh pada ibu hamil dan ibu menyusui, cuman ada batasan. Yang diperbolehkan itu sekitar 200 ml. Jadi kalau bisa saya katakan itu mungkin 1 cangkir. Dan kalau bisa yang masih aman tuh kalau dia jangan dicampur dengan campuran-campuran krimer-krimer, kental-kental manis atau boba-boba. Itu yang dilarang. Kalau kopinya sih sebenarnya boleh gitu. Nah, ada juga yang memantangkan es. Kan banyak yang ngomong jangan minum es nanti anaknya besar. Kalau itu mitos, Mas. Karena es itu sama persis dengan air ini, kalorinya 0. Hanya saja dia lebih dingin dan kadang-kadang membuat orang makan dengan lebih lahap. Jadi yang membuat dia anaknya besar dan dia lebih gemuk itu bukan air dinginnya, tapi kalori yang dia makan gitu. Jadi emang banyak micunya ya. Betul. Jadi Mas banyak mitos dan fakta, sebagian ada benernya, tapi sebagian memang harus kita luruskan. Benar. That's why Suara Berkelas sebenarnya tempat untuk itu, meluruskan banyak hal gitu. Iya, jadi nggak salah ya kita hari ini membahas itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Mas Bilal ya. Amin. Pertanyaan kedua, nama yang disamarkan.
Saya usia 42 tahun dan sedang hamil setelah 10 tahun menunggu. Waduh, luar biasa. Apakah ada konsekuensi atau hal yang bisa kita cegah dari sekarang ya dok? Karena saya ngerasa sudah telat. Wah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya. Kisah-kisah seperti ini mas, ini sering terjadi loh mas. Jadi itu yang membuat kita dokter itu sadar bahwasanya banyak yang ilmu pengetahuan sendiri belum bisa jangkau dan jelaskan. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa mesti harus menunggu sampai 42 tahun baru hamil ya kan? Padahal secara logika di situ justru kesuburan itu sedang turun-turunnya. Tapi kalau memang Allah berkehendak di saat itu ya itulah yang terjadi gitu. Itu yang pertama. Jadi saya ingin mengucapkan selamat dulu. Jangan sampai rasa gembira. Ya gini maksud saya tangkap tadi ibunya mungkin ada rasa khawatir mungkin ya. Karena Ya, mungkin ya. dia takut denger gini denger gitu. Tapi saya ingin mengatakan selamat itu yang pertama, dan yang kedua, rasa takut itu wajar karena itu membuat ibu nanti lebih hati-hati dan lebih waspada. Tapi jangan sampai rasa takut itu menutupi rasa bahagianya, Bu ya. Memang benar. Ya, kehamilan di usia segitu itu bukan sesuatu yang ideal, tapi saya menjadi saksi Mas Bilal. Saya sering kok mendapatkan pasien-pasien di usia yang sudah 40 bahkan 45 bahkan hampir 50 ya sehat-sehat aja ibu dan bayinya kok gitu. Jadi saya pikir dibanding ini menyesali sepertinya terlambat, enggak. Ini sudah waktu yang tepat, sudah Allah berikan, memang di situ rezekinya. Yang perlu ibu fokuskan sekarang adalah menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang pertama, screening ya. Karena mohon maaf, kelainan-kelainan yang mungkin bisa terjadi karena kita hamil di usia tua itu sebenarnya zaman sekarang itu bisa dideteksi lebih awal mas. Ada pemeriksaan namanya NIPT untuk kita melihat, mohon maaf, apakah anaknya nanti kecenderungan Down syndrome kah atau apa, itu bisa ketahuan. Dan kita juga bisa men-screening kelainan-kelainan misalnya seperti kelainan jantung dan yang lain-lain yang kalau kita takut ya dengan pemeriksaan USG dan yang lain-lain ataupun pemeriksaan darah. Jadi yang pertama yang nggak boleh ibu skip itu adalah melakukan pemeriksaan rutin. Yang kedua, meskipun sudah berumur, banyak orang-orang itu tetap bisa hamil dan melahirkan bahkan normal. Ini contohnya ya, orang-orang di luar negeri itu Mas Bilal, ya kan? Banyak yang dia memang menikahnya telat. Umur 40, 41 tahun itu kalau kita anggap di sini telat, di sana malah baru menikah dan baru punya anak. Dan baik-baik aja kok, dengan yaitu tadi menjaga hidupnya sehat. Jadi sempatkan olahraga teratur, makan makanan yang sehat bergizi seimbang, usahakan kecukupan vitamin-vitamin seperti zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D itu jangan sampai di skip ya. Jadi harus tetap kontrol dan periksa ke dokter agar bisa diperiksa dan mendapatkan nutrisi yang seharusnya didapatkan selama kehamilan. Gitu. Tapi kalau aku tambahin pertanyaan sedikit, misalnya orang-orang yang let's say menunggu 10 tahun ya, di usia 40 sekarang ya dok ya, potensi punya anaknya itu masih besar kah? Kalau secara statistik, secara ilmu medis memang enggak mas. Oh. Makanya saya bilang tuh, tapi itu yang sering saya jumpain mas. Itu kenapa sebagai seorang dokter harusnya kita semakin tua itu nggak boleh semakin sombong. Karena kita Ya. menyadari semakin ada hal-hal yang memang di luar ilmu pengetahuan itu bisa menjelaskannya. Sebenarnya kalau secara teori kemungkinan kan harusnya semakin sulit dan mungkin bahkan nggak mungkin gitu. Ada yang sudah di bayi tabung pun gagal gitu kan. Tapi ternyata bahkan ketika dia nggak ngapa-ngapain malah justru ada yang hamil secara spontan gitu. Jadi ya itulah memang yang bisa terjadi. Kita ke pertanyaan ketiga dok. Pertanyaan ketiga dari Anida RMH. Oke. Dok, kalau boleh tahu, janin itu di minggu keberapa ya udah punya di jiwa kita? Atau dokter juga bisa deh ngomongin tentang keguguran supaya dapat informasi baru. Baik. Ini pertanyaannya menarik ya. Kalau dalam Islam itu ya, nanti saya boleh dikoreksi kalau saya salah. Kalau saya nggak salah itu pengertian ditiupkan ruh itu ke dalam janin itu pada usia kehamilan 120 hari. Sedangkan kalau dalam dunia medis kedokteran itu biasanya kalau kita mendeteksi adanya denyut jantung itu yang paling jelas itu di usia 2 bulanan. Gitu. Jadi kalau memang dikatakan kapan jiwa itu ada, kalau pengertiannya kita mendapatkan denyut jantung yang jelas mungkin sekitar usia kehamilan 2 bulanan gitu. Dan ini memang apa ya, mungkin kadang-kadang saya nggak tahu maksud pertanyaannya kemana, barangkali dia mungkin berpikir menggugurkan atau keguguran pada usia kehamilan tertentu itu kan
banyak orang berpikir tuh sebenarnya masih kan belum ada jiwanya gitu, belum ada denyut jantungnya. Oke. Takutnya begitu kan. Tapi kalau saya sebagai dokter itu, kalau saya memandang ya, janin itu mulai dari hari pertama dia mengalami pembuahan ya, bertemunya sel telur dan sel sperma itu, meskipun dia belum terbentuk apa-apa, tapi dia sebenarnya sudah melakukan hubungan dan interaksi kepada ibunya. Gitu. Jadi kalau dikatakan jiwa itu denyut jantung, saya katakan ini 2 bulan, 2 atau 3 bulan. Tapi kalau misalnya jiwa atau kehidupan yang sebenarnya, saya pikir mulai dari bertemunya sperma dengan sel telur itu ya, itu sebenarnya sudah ada kehidupan baru yang dimulai. Jadi kalau pertanyaannya apakah menggugurkan di usia keberapa, kehamilan keberapa itu mungkin nggak terlalu salah karena belum ada jiwa, itu saya pikir enggak, itu tetap keliru. Itu yang pertama. Tapi kalau pertanyaan tentang keguguran secara garis besar, keguguran itu yang perlu kita jelaskan dan perlu orang tahu itu Mas, yang pertama sekali itu paling sering bukan karena kesalahan ibu ataupun bayi ataupun ayahnya. Jadi kan yang sering terjadi Mas, kalau ada keguguran tuh kadang-kadang kan secara nggak sengaja kita tuh menyalahkan ibunya. Itulah nih karena nggak dijaga nih, karena terlalu lasak misalnya atau makannya sembarangan. Padahal ternyata penelitian menunjukkan 70-80% bayi-bayi yang mengalami keguguran itu adalah seleksi alam. Karena memang sel telur, sel sperma ataupun calon embrio itu memang nggak baik atau ada kecacatan atau defek yang berat. Sehingga memang nggak akan berkembang. Jadi kita ini memang Mas, manusia ini sebenarnya betul-betul makhluk yang betul-betul pilihan sekali. Ya. Gitu. Jadi kalau yang dia nggak baik dari awal pun akan mengalami keguguran. Nah, baru sebagian kecil penyebabnya itu bisa karena itu tadi, entah itu infeksi, tokso, rubella, sitomegalovirus dan yang lain-lain, ataupun mungkin karena benturan, ataupun mungkin karena penyakit autoimun ya, antiphospholipid syndrome dan yang lain-lain. Tapi apapun itu, saya ingin mungkin dalam kesempatan ini kalau misalnya terjadi keguguran jangan disalahkan ibunya dulu. Karena siapa sih yang kepingin kan anaknya itu keguguran? Justru yang paling merasa bersedih dan kehilangan ya dalam hal keguguran tuh biasanya ibunya Mas Bilal. Wow, banyak banget ilmu yang aku dapetin hari ini dokter. Terutama tentang kesehatan dari ibu hamil itu sendiri. Sebelum aku tutup, the worst advice yang pernah dokter terima? The worst advice, jangan jadi orang terlalu baik. Saya pikir itu adalah saran yang terdengar masuk akal dan mungkin ada benarnya. Tapi saya pikir itu adalah saran yang keliru mungkin Mas. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin cerita ya. Nggak apa-apa agak panjang Nggak sedikit apa-apa. ini penutupan ya. Ada satu cerita dan ini kisah nyata Mas. Pada tahun 1940-an atau 30-an, pada waktu itu Amerika itu sedang dikuasai oleh mafia yang diketuai oleh Al Capone namanya. Dan politik semua segala macam ekonomi itu dipegang oleh mereka. Dengan kekuatan mereka itu mereka bisa menyingkirkan siapa aja yang mereka nggak sukai, mereka bisa mengatur siapa-siapa yang naik ke kabinet dan segala macam begitu. Dan kenapa Al Capone pada waktu itu mulus sekali bisa menguasai itu semua, selain memang jaringannya luas, dia punya satu orang kepercayaan yang namanya Easy Eddie. Easy Eddie ini orangnya karismatik, orangnya pintar, orangnya supel, dia bisa melobi-lobi para pejabat untuk segala macam untuk memuluskan segala bisnis ilegal entah itu yang macam-macam lah dari Al Capone tersebut. Dan dengan karismanya Al Capone ini selalu bisa lolos dari segala jeratan-jeratan hukum karena kepiawaian Easy Eddie itu. Tapi pada akhirnya ternyata setiap orang tuh kan punya titik balik ya. Easy Eddie itu punya anak laki-laki dan ketika dia sering berinteraksi dengan anaknya ada satu hal ruang kosong di dalam dirinya yang dia itu nggak merasa puas. Dia itu nggak merasa menjadi orang yang cukup baik ketika dia berhadapan dengan anaknya karena dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia bela, sehingga akhirnya perjalanan hidup membuat dia itu berpikir aku harus berubah nih. Yang tadinya dia membela Al Capone dengan gigih karena dia memang mendapatkan keuntungan dari situ, akhirnya dia malah berbalik menjadi bekerja sama dengan petugas-petugas keamanan pada waktu itu yang masih bersih. Ya satu persatu orang-orang Al Capone itu dipreteli, dijebloskan ke penjara dan segala macam. Al Capone tahu, Al Capone marah besar dan dia mengatakan pada Eddie, kalau kamu nggak berhenti melakukan itu, kamu tahu taruhannya, kamu pasti mati, katanya.
gitu. Dan sebenarnya ini suatu taruhan yang sangat bodoh, dan Izedi pun tahu kalau dia itu tenang-tenang aja, dia itu mendapatkan segala macam fasilitas yang terbaik pada waktu itu. Setiap orang yang bisa dapat mobil-mobil paling keluaran terbaru, perumahan-perumahan elit yang pada waktu itu yang paling baik pada itu ya. Tapi enggak, saya pikir aku harus melakukan ini karena ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan ternyata memang apa yang diancam oleh Al Capone itu benar-benar terjadi. Pada suatu siang hari yang naas, ketika Izedi baru saja pulang mengantar anaknya sekolah, Izedi itu dihadang oleh beberapa mobil dan beberapa orang keluar. Izedi sudah tersudut, kemudian dia diberondong dengan senapan, dan pada waktu itu kalau saya nggak salah ada 140 peluru yang menembus tubuh Izedi, dan Izedi meninggal pada siang hari yang naas itu. Dan semua orang ribut, semua orang berkata, itulah bodohnya Izedi. Kenapa dia sudah begitu enak, dia bisa mendapatkan apa saja yang orang inginkan, kenapa dia harus melakukan hal itu kan konyol. Ngapain kalau cerita-cerita berbuat baik, itu kan bodohnya. Apa sih, kenapa mesti harus berbuat, kan jadi bodoh. Padahal kalau dia ikut jalan aja gitu, sia-sia dia berlakukan kebaikan itu. Mungkin benar kebaikan dia itu sia-sia, tapi mungkin enggak, kita enggak tahu ya. Selesai cerita pertama, ada cerita kedua. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ketika ini Amerika dan Jepang ini memasuki masa paling genting, ya, di mana satu salah strategi aja ini akan menentukan siapa yang menang. Dan pada waktu itu informasi mengatakan ada satu kapal induk yang akan mendarat di Amerika, dan kalau ini berhasil mendarat sudah pasti dipastikan ini pasti akan kalah Amerika pada waktu itu. Dan seorang pilot dengan gagah berani yang bernama Buzz O'Hare. Buzz O'Hare ini orangnya unik. Dia mempunyai karisma, dia pinter, dia disukai oleh atasan, tapi juga disukai oleh bawahan. Itu kan sesuatu yang sulit ya di zaman yang sekarang gitu. Dan dia dengan gagah berani datang untuk melawan, singkatnya begitu, melawan armada itu. Dan ketika armada itu melihat ada Buzz O'Hare, dia melihat, wah ini harus dijatuhkan. Adalah sekitar 10 pesawat Jepang yang menghadang Buzz O'Hare ya. Kemudian Buzz O'Hare itu mungkin dia merasa nothing tulus lagi ya. Dia menganggap ini adalah satu-satunya kesempatan untuk diriku untuk membela negara. Ya, sehingga dia melakukan manuver-manuver yang mungkin hanya akan dilakukan oleh orang yang memang siap mati. Tapi justru itu membuat Jepang itu gentar pada waktu ciung satu jatuh gitu kan. Sehingga akhirnya ini enggak benar. Misi kita harus kita batalkan. Kita balik ini. Padahal pada saat itu Buzz O'Hare itu sudah compang-camping dan segala macam kerusakan pesawatnya. Dan kejadian itu untungnya terekam dalam kamera di kokpit istilahnya pesawat tempurnya. Dan setelah itu Jepang membatalkan serangannya, mereka kembali dan karena keputusan itulah Amerika itu memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan Buzz O'Hare dengan susah payah dia turun mendarat dengan sangat susah payah, tapi dia berhasil dengan selamat. Dan Buzz O'Hare mendapatkan penghargaan menjadi pahlawan perang, penghargaan tertinggi saya lupa namanya, tapi dia mendapatkan penghargaan paling tinggi yang pernah didapatkan oleh seorang manusia dalam sejarah, dan dia dilulukan dan disayangi oleh seluruh orang Amerika pada waktu itu. Mas tahu siapa Buzz O'Hare itu? Anaknya Izedi. Wow, saya merinding. Jadi saya juga merinding. Jadi anak kecil yang dulu diantar oleh Izedi dan akhirnya Izedi itu mengalami kematian. Ternyata nggak ada yang sia-sia apa yang Izedi lakukan sebagai kebaikan dulu itu. Makanya saya bilang nggak usah jadi orang terlalu baik, itu saya pikir nggak benar. Kita nggak tahu kebaikan kita itu nanti berbalas dalam bentuk apa, kapan dibalasnya, ya kan, kepada siapa, apakah kepada kita ataupun kepada keturunan kita. Tapi yang jelas janji Allah itu nggak akan mungkin salah. Kalau kita berbuat baik, itu sebenarnya kita secara nggak langsung sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Meskipun pada perjalanannya kadang-kadang kita merasa nggak dihargai, merasa dimanfaatkan, itu nggak apa-apa, itu urusan mereka. Urusan kita sebagai manusia tetaplah bisa berbuat baik. Meskipun kadang-kadang kita punya kesempatan untuk marah atau untuk membalas dendam, ya jangan, tetap jadi baik. Itu mungkin. Saya terharu, Dok. Bagus banget ya. Mungkin rezeki kita, keberkahan kita punya hari ini itu kita gak pernah tahu, siapa tahu kebaikan yang dilakukan oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh guru kita. Bener Mas, saya nggak tahu Mas. Kalau saya pikir-pikir, saya berada di sini sampai titik saat ini, saya pun nggak tahu apa kebaikan yang saya lakukan. Kalau dipikir-pikir, karena saya tuh melakukan hal-hal yang sama persis dengan anak-anak di kampung saya lakukan. Saya menggembala sapi, saya pergi ke sawah dan segala macam gitu.
kenapa saya yang sekarang, mohon maaf, menjadi dokter spesialis, walaupun mungkin yang belum apa-apa ya, tapi dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang mungkin masih berada di kampung dan segala macam, saya nggak tahu, saya pun nggak merasa saya itu orang yang baik atau, tapi mungkin itu tadi saya nggak tahu kebaikan mana yang menolong kita kan, entah kebaikan orang tua kita, doa-doa guru-guru kita dan segala macam. Gitu. Jadi saya pikir kalau ada saran yang mengatakan jangan terlalu baik jadi manusia, itu adalah saran yang paling buruk menurut saya. Karena sejatinya ketika kita berbuat baik itu bukan untuk siapa-siapa. Sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Saya tepuk tangan nih. Terima kasih banyak Dr. Indra Tarigan, Dr. Suara Berkelas. Sehat terus. Makasih semuanya. Sama-sama, terima kasih. Ya.